warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Iya, gimana? Tolong yang nggak berkepentingan diambil dulu suaranya ya. Udah jelas nggak? Iya, kita lanjut ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran melanjutkan bab yang kemarin, video statis, yaitu mengenai hukum Archimedes dan tegangan permukaan. Di sini hukum Archimedes dan penerapannya yaitu ada hukum Archimedes sendiri, mengapung, melayang, tenggelam, dan nanti ada penerapan untuk kehidupan sehari-harinya. Ada yang tahu nggak bunyi hukum Archimedes itu seperti apa? Iya, benar. Bunyi hukum Archimedes itu sendiri yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Untuk rumus matematisnya yaitu FA sama dengan Rho dikali G kali V. FA sendiri merupakan hukum Archimedes. Untuk Rho yaitu massa jenis zat cair benda, kilogram, meter kubik. Untuk gravitasi, untuk G yaitu percepatan gravitasi. Nah, simbol 10 meter per sekon kuadrat. V itu sendiri yaitu volume zat cair yang pada benda. Didefinisikan sebagai meter kubik. Dan untuk selanjutnya yaitu terapung. Terapung itu yang bagaimana sih? Ada yang bisa jelasin nggak? Halo? Iya. Terus? Gimana? Iya. Terus ada lagi nggak? Terapung itu sendiri. Iya. Iya. Terapung itu sendiri terjadi apabila W lebih kecil dari FA, di mana V tercelup itu lebih kecil dari V benda. Ini karena rho benda ini atau massa jenis lebih kecil dari rho fluida.
Selanjutnya yaitu untuk yang melayang. Melayang itu yang gimana sih? Iya. Terus? Iya. Melayang. Iya. Bendanya tetap di tengah terus melayang. Melayang itu sendiri terjadi apabila sama dengan FA. Jadi di tengah-tengah seperti ini. Sama W, W ke bawah sama A ke atas itu sama. Itu yang diartikan melayang. V, kenapa sih kok bisa melayang? Terjadi karena rho benda ini sama dengan rho fluida. Selanjutnya yaitu untuk yang tenggelam. Tenggelam itu yang gimana? Iya. Terus? Ya kalau tenggelam benda itu permukaan. Iya. Tenggelam benda terjadi apabila gaya berat benda lebih besar daripada FA, gaya Archimedesnya. V tercelup, V tercelup itu V tercelup itu sendiri sama dengan V benda. Jadi bagian benda yang tercelup itu sama. Hal ini bisa terjadi karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Jadi rho benda lebih besar daripada rho fluidanya. Ini tadi kan ada terapung, ada melayang, ada tenggelam. Coba saya tanya, yang terapung tadi massa jenis benda yang gimana daripada massa jenis fluida? Iya, yang terapung. Iya. Namanya siapa tadi? IPA berapa? Selanjutnya yang tenggelam. Gimana dan ini gali lagi ya? Temannya yang lain yuk. Untuk yang melayang, iya. Yang lain kemana ini? Pada malas apa gimana?
Habis ngapain? Oke. Udah kok. Iya silahkan. Cara di on kan kameranya. Ya, yuk kameranya di on kan yuk. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Kita ke penerapan hukum Archimedes. Penerapan hukum Archimedes itu ada hidrometer, kapal selam, galangan kapal, dan juga balon udara. Ada yang tahu nggak sih hidrometer itu yang gimana? Ini saya punya gambarnya. Terus yang lain? Gimana? Alat untuk mengukur air. Yang lain gimana? Hidrometer. Iya. Iya benar. Hidrometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis suatu zat cair. Nilai massa jenis suatu zat cair dapat diketahui dengan membaca skala pada hidrometer yang ditempatkan pada mengapung pada zat cair itu sendiri. Jadi nanti di sini itu ada nilai skalanya. Nanti kita tinggal membaca kalau praktikum. Yang kedua yaitu ada kapal selam. Gimana sih kapal selam itu? Ada yang bisa jelasin nggak? Terus kapal selam itu memiliki sebuah bagian pemberat. Bagian pemberat ini dapat diisi dengan air. Ini ya gambar untuk kapal selamnya. Ketika kapal ini akan menyelam, pemberat ini diisi dengan air sehingga gaya ke atas yang bekerja pada kapal lebih kecil daripada berat kapal, sehingga kapal ini akan tenggelam untuk muncul kembali ke permukaan. Air dalam pemberat dikosongkan. Yang ketiga yaitu ada galangan kapal. Apa sih itu galangan kapal? Nggak tahu. Gambarnya kurang jelas. Udah jelas belum? Bisa jelasin? Ayo yang cowok itu tadi. Coba. Kok langsung diem sih? Nggak ada yang tahu galangan kapal. Galangan kapal ini tempat untuk memperbaiki kapal, terutama di bagian bawahnya. Ketika galangan kapal ini berisi penuh air, kapal laut bisa dimasukkan ke dalamnya. Ketika kapal sudah berada di galangan, air di dalam galangan bisa dikeluarkan sehingga galangan kapal ini akan naik ke atas dan kapal akan bisa diperbaiki. Ini yang dinamakan dengan galangan kapal. Yang terakhir yaitu ada balon udara. Pastinya kalian tahu dong balon udara. Gimana?
balon yang ada di udara. Terus, iya, balon udara ini, balon udara ketika balon udara diisi gas yang massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis udara, berat udara yang dipindahkan sama dengan gaya ke atas pada balon. Oleh karena itu, balon ini akan terangkat ke atas. Oh iya, ada yang belum, gambarnya ada yang belum tercantum di sini, yaitu ada jembatan ponton. Ada yang tahu nggak jembatan ponton itu yang gimana? Suara ya. Jembatan ponton itu yang drum-drum kosong yang berada di drum kosong yang jembatan ponton. Tahu nggak? Jembatan ponton. Oke, nggak apa-apa. Siapa tadi namanya? Namanya tadi siapa yang menjawab? IPA berapa? IPA berapa? IPA 6, oke. Iya, jembatan ponton itu adalah kumpulan drum-drum kosong yang dibuat sebagai jembatan. Drum-drum tersebut harus, iya udah, iya. Drum-drum tersebut harus tertutup rapat sehingga tidak air yang masuk ke dalamnya. Ada yang tahu nggak kegunaannya tuh untuk apa sih kok ditaruh di kok dibuat jembatan? Apa untuk kendaraan? Jembatan ponton itu digunakan untuk keperluan yang darurat-darurat itu. Nggak boleh bilang gitu. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke tegangan permukaan ya. Ada yang tahu nggak tegangan permukaan itu yang gimana? Tegangan permukaan. Ayo Google-nya di. Ya. Siapa tadi namanya? MIPA? MIPA berapa? Ya, tegangan permukaan yaitu gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Rumusnya yaitu ini, Tesla sama dengan F per D. Tesla sendiri yaitu permukaan N per M atau cm. D itu sendiri panjang permukaan bisa meter atau sentimeter. F yaitu gaya tegangan. Tegangan permukaan penerapan dalam kehidupan sehari-harinya itu yang gimana sih? Kehidupan untuk penerapan. Ya, terus
Ya, terus namanya siapa? Namanya dulu. Namanya siapa tadi, Devi? Oke. Permukaan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya mencuci dengan air panas lebih mudah dan menghasilkan cucian yang lebih besar. Yang kedua yaitu gelembung sabun atau air berbentuk bulat. Yang ketiga, klip tidak tenggelam dalam air. Keempat, tetesan air berbentuk bulat. Yang kelima, mencuci dengan sabun akan lebih bersih dibandingkan dengan air biasa. Itu ada sedikit contoh untuk tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kan udah selesai. Ada yang bisa menjelaskan nggak dari awal sampai akhir tuh ngejelasin apa aja sih tadi? Coba cowok dong. Ada yang bisa jelasin nggak? Tadi kan ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes tadi menjelaskan apa? Tenggelam. Iya, terus? Iya, kapal selam. Terus jembatan ponton, galangan kapal, kilometer. Terus balon udara. Iya, disebut jembatan apa? Iya, jembatan ponton. Ponton, oke. Okay. Iya, kita tadi menjelaskan yang pertama yaitu hukum Archimedes. Ada benda terapung, ada bunyi hukum Archimedes. Ada benda melayang, ada benda tenggelam. Dan kita masukkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada galangan kapal, jembatan ponton, balon udara, hidrometer, terus apa? Kapal selam, ya. Yeah. Terus yaitu tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini kan Bu Aton minta kalian untuk praktikum hukum Archimedes. Dan ini tugasnya kita praktikum. Praktikum hukum Archimedes. Bu Aton minta kalian seperti itu untuk praktikum. Jadi dijelaskan. Hukum Archimedes tadi kan ada benda terapung, melayang, tenggelam. Di rumah gimana? Iya. Iya, tapi nanti kalian praktikumnya itu menggunakan telur. Harus disertakan dengan video. Jadi gini, kan hukum Archimedes ada benda terapung, melayang, dan tenggelam. Nanti kalian menyiapkan paling tidak tiga botol transparan yang bisa dilihat di transparan. Nanti kalian cek dulu telurnya itu. Botol tersebut kalian kasih air rata sama. Nanti telurnya kalian cek terlebih dahulu apakah telur itu masih layak dipakai atau sudah busuk. Paham nggak? Nanti kan udah kalian cek telur tersebut busuk apa enggak. Kalau enggak, kalian lanjutkan. Yang pertama, untuk botol yang pertama, nggak usah dikasih garam. Nanti hasilnya gimana? Nanti kalian catat di hasil praktikumnya.
Yang kedua, kalian botol tersebut kasih garam 1 sendok. Hasilnya itu seperti apa? Kalian nanti catat di hasil praktikum. Yang ketiga sama, tapi garamnya ditambah. Tadi kan 1 garam, 1 sendok garam. Yang ini ditambah 2 sendok garam. Hasilnya gimana? Nanti dicatat di hasil praktikumnya. Kalau bisa itu ya ada benda yang terapung, ada benda tenggelam, ada benda yang melayang. Paham nggak? Apa? Iya nanti kan telurnya itu kan dikasih garam 2 sendok garam. Tapi tak kasih waktu sampai kapan? Lah saya kan udah keluar. Kalau saya udah nggak di SMA lagi. Sampai hari Sabtu ya. Kamis. Kan ada hari Jumat. Hari Sabtu kan libur. Sabtu malam terakhir. Sampai Sabtu ya. Itu terakhir ngumpulinya hari Sabtu ya, Sabtu malam jam 11 malam. Sabtu besok. Yang dulu coba. Iya, terakhir hari Sabtu jam 11 malam. Nanti nilainya akan saya rekap dan hari Senin pagi jam 8 nilai saya serahkan ke Buaton. Paham? Ya, kalau kalian tidak mengumpulkan, maka nilai kalian akan 0. Kalau nggak mengumpulkan tugas. Paham ya? Kemarin ada yang belum ngumpulin kan tugasnya? Di Google Classroom, nanti saya buatkan tempat. Itu ya di privat Google Classroom ya, jangan di luar. Iya. Jangan lupa tugasnya di video ya. Iya, dibikin video. Jadi kalian praktikum itu nanti sambil di video. Yes. Iya, di portofolio nggak apa. Biar rapi. Berarti di Google Classroom nanti kalian mengirimkan video sama mengumpulkan apa? Portofolio, laporan. Ya, nanti saya akan kirimkan itu apa langkah-langkah cara praktikum di Google Classroom. Jangan lupa ya yang belum absen di grup WhatsApp, nanti silakan absen terlebih dahulu. Ya. Udah paham semua? Gimana? Paham? Ibu akhiri ya. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.